3 Juni 2025 pukul 4:44 pagi. Di dasar Selat Kerch, agen-agen Ukraina menghabiskan berbulan-bulan melakukan sesuatu yang seharusnya tidak bisa dilakukan oleh siapapun. Mereka menanam bom di bawah jembatan yang paling dijaga di Rusia. Jembatan itu sendiri menelan biaya hampir $4 miliar. Jembatan itu diresmikan sendiri oleh Putin dengan mengemudikan sebuah truk. Dan ketika detonator diaktifkan, 1.100 kg TNT meledak di atas pilar-pilar penyangga. Tapi, kalau kamu pikir itu adalah bagian terbesar dari cerita ini, kamu masih belum mengerti apa yang sedang terjadi. Karena ledakan itu hanyalah satu bagian saja. Sebuah bagian kecil dari rencana yang jauh lebih besar yang telah disusun selama bertahun-tahun. Dan sekarang, di tahun 2026, akhirnya sudah memasuki tahap akhir. Ukraina sedang melakukan sesuatu di Crimea yang tidak pernah dibayangkan orang bisa terjadi. Dan Putin tahu itu, tapi dia sudah tidak bisa menghentikannya lagi. Pertanyaannya adalah, bagaimana caranya? Bagaimana mungkin sebuah negara yang nyaris tidak punya angkatan laut bisa melumpuhkan salah satu armada terkuat di dunia? Dan kenapa Putin dengan seluruh tentaranya sudah tidak bisa lagi bereaksi? Jawabannya lebih mengkhawatirkan daripada yang kamu bayangkan. Untuk memahami apa yang sedang terjadi sekarang, kamu harus kembali ke masa lalu, 12 tahun yang lalu. Februari 2014. Vladimir Putin memanfaatkan momen kekacauan politik di Kiev, mengirim pasukan tanpa tanda pengemal ke Crimea dalam waktu kurang dari 4 minggu, menguasai seluruh semenanjung hampir tanpa melepaskan satu tembakan pun. Putin mengatakan bahwa itu adalah pencapaian terbesar dalam pemerintahannya. Dia mengatakan bahwa Crimea adalah tanah suci, bahwa itu adalah kapal induk yang tak bisa ditenggelamkan di Laut Hitam. Dan dia benar tentang satu hal. Crimea bukanlah sembarang sebidang tanah. Dari sanalah Rusia mengendalikan seluruh Laut Hitam. Dari Sevastopol, pangkalan angkatan laut utama Rusia di Crimea, armada Rusia berangkat. Dari Crimea lah misil-misil yang menghantam Kiev, Odessa, Mykolaiv, dan masih ada lagi diluncurkan. Di dasar Laut Hitam, di perairan yang dulunya milik Ukraina, pada tahun 2014, terdapat cadangan gas alam yang nilainya diperkirakan mencapai ratusan miliar dolar. Ketika Putin merebut Crimea, dia tidak hanya mengambil sepotong tanah. Dia mengambil 80% cadangan energi di Laut Hitam yang sebelumnya milik Ukraina. Kenyataannya adalah siapa yang menguasai Crimea, menguasai setengah dari perang. Itulah sebabnya ketika invasi besar-besaran dimulai pada tahun 2022, Crimea menjadi basis segalanya. Pasukan, amunisi, bahan bakar, rudal, semuanya lewat sana. Tapi yang tidak dibayangkan oleh Putin adalah bahwa Ukraina sedang mengamati, mempelajari, menunggu, dan mempersiapkan sesuatu yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi Rusia untuk memahaminya. Petunjuk pertama muncul beberapa bulan setelah invasi besar-besaran. Pada tahun 2022, drone-drone Ukraina mulai bermunculan di atas Sevastopol. Kecil, murah, nyaris rakitan seadanya. Mereka menyerang sebuah kapal di sini, sebuah pangkalan di sana. Orang Rusia menyebutnya insiden terpisah. Media dunia hampir tidak memberitakannya. Tapi serangan-serangan itu tidak berhenti. Pada tahun 2023, Ukraina melakukan sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah operasi yang mereka namai Perangkap Kepiting. Ukraina meluncurkan rudal jelajah Storm Shadow yang diproduksi oleh Inggris dan Prancis ke markas besar armada Laut Hitam, tepat di tengah-tengah rapat komando. Setidaknya 9 perwira Rusia tewas. Ada beberapa jenderal di antara mereka. Gedung bersejarah, simbol kekuatan angkatan laut Rusia sejak zaman Uni Soviet, hancur menjadi puing-puing. Pada tahun 2022, rudal Ukraina telah menenggelamkan kapal penjelajah Moskva, kapal terpenting armada Rusia. Pada tahun 2023 dan 2024, giliran kapal dan kapal selam lain yang terkena serangan di dalam pelabuhan mereka sendiri. Pesawat-pesawat dihancurkan di landasan, sistem pertahanan udara dilenyapkan. Dan pada suatu saat antara 2024 dan 2025, terjadi sesuatu yang tidak pernah diduga siapapun. Armada Laut Hitam,
salah satu armada tertua dan terkuat di dunia yang didirikan oleh Pangeran Potemkin pada tahun 1783, melarikan diri. Meninggalkan Sevastopol, pangkalan yang telah menjadi rumah bagi Angkatan Laut Rusia selama lebih dari 200 tahun. Rusia menarik mundur kapal-kapalnya ke Novorossiysk di seberang Laut Hitam, di wilayah Rusia yang sebenarnya. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah modern, sebuah angkatan laut diusir dari laut oleh negara yang bahkan tidak memiliki angkatan laut. Dan disinilah cerita mulai menjadi benar-benar mengganggu bagi Rusia. Karena apa yang akan Anda pahami, ini bukan hanya tentang sebuah semenanjung. Ini tentang bagaimana sebuah negara yang diinvasi dengan sumber daya jauh lebih sedikit daripada penyerangnya sedang menulis ulang aturan perang modern. Tanpa kapal selam nuklir, tanpa kapal induk, tanpa anggaran militer sebesar Amerika Serikat, hanya dengan kecerdasan, kesabaran, dan drone. Dan itu baru permulaannya. Kita kembali ke tanggal 3 Juni 2025. Pukul 4:44 pagi. Jembatan di atas Selat Kerch memiliki panjang 19 km. Itu adalah jembatan terpanjang di Eropa. Dan bagi Putin, itu lebih dari sekadar jembatan. Itu adalah sebuah simbol. Bukti fisik bahwa Crimea sekarang adalah milik Rusia untuk selamanya. Pada tahun 2018, dia sendiri yang meresmikannya dengan mengemudikan truk KAMAZ secara pribadi di depan kamera seluruh dunia. Setelah tahun 2022, jembatan itu berubah menjadi sesuatu yang lain, menjadi arteri utama yang memasok tentara Rusia di selatan Ukraina. Bahan bakar, amunisi, suku cadang, pasukan, semuanya melintas lewat situ. Karena itu, jembatan itu sudah pernah diserang sebelumnya. Pada bulan Oktober 2022, sebuah truk bermuatan bom menghancurkan sebagian jalur jembatan itu. Pada bulan Juli 2023, drone laut dengan 850 kg bahan peledak masing-masing meledak di bawah pilar lainnya. Orang-orang Rusia memperbaiki, memperkuat, dan melapisinya dengan baja. Mereka memasang sonar di dalam air. Mereka menempatkan patroli. Mereka memasang jaring pelindung. Mereka pikir mereka sudah aman. Namun intelijen Ukraina yang dipimpin oleh seorang pria bernama Vasil Maliuk sudah menjalankan operasi lain. Sebuah operasi yang berlangsung selama berbulan-bulan. Agen-agen Ukraina masuk ke dalam air puluhan kali dalam kerahasiaan total. Mereka menanam bahan peledak langsung pada pilar-pilar penyangga bawah air. Pilar demi pilar, muatan demi muatan, tanpa terdeteksi. 1.100 kg TNT secara total, setara dengan sebuah bom udara berukuran besar. Tapi dibagi menjadi potongan-potongan kecil, disembunyikan di bawah air menunggu sinyal. Ketika sinyal itu datang pada tanggal 3 Juni itu, jembatan pun bergetar. Pilar-pilarnya rusak, struktur jembatan retak. Pada tahun 2024, seorang agen intelijen Ukraina yang hanya dikenal dengan nama sandi Hunter telah memberikan peringatan secara terbuka. Dia mengatakan dengan tegas, jembatan Crimea sudah pasti akan hancur. Dan pada tanggal 3 Juni 2025, dia membuktikan bahwa dia benar-benar serius. Dan apa yang terjadi setelah itu? Pada tahun 2026 membuktikan bahwa jembatan itu bukan satu-satunya hal yang sudah pasti akan hancur. 2026, perang memasuki tahun kelima. Dan di Crimea, sesuatu telah berubah. Serangan-serangan itu tidak lagi tampak seperti peristiwa yang terpisah-pisah. Itu berubah menjadi sebuah rangkaian operasi yang saling terhubung, di mana setiap target yang dipilih membuka jalan bagi target berikutnya. 5 April 2026. Intelijen militer Ukraina meluncurkan drone malam hari ke arah kapal feri Rusia bernama Slavyansk. Itu mungkin terlihat seperti target yang tidak penting, tapi sebenarnya tidak. Slavyansk adalah feri kereta api terakhir yang masih beroperasi di Selat Kerch. Yang terakhir, dialah yang mengangkut bahan bakar, amunisi, dan peralatan berat untuk Rusia di Crimea. Setiap kali jembatan kelebihan beban atau terganggu. Ketika Slavyansk terbakar di laut, Rusia kehilangan rencana cadangan. 20 hari kemudian, 26 April,
Sevastopol. Dalam satu malam, pasukan komando khusus Ukraina menyerang 3 kapal perang sekaligus. Kapal pendarat Yamal, Vilchenkov, dan Ivan Kurs, sebuah kapal intelijen. Di sebuah pangkalan udara terdekat yang bernama Belbek, mereka menghancurkan sebuah jet tempur elit Rusia di landasan, salah satu yang harganya puluhan juta dolar. Sebuah radar canggih dimatikan. Sebuah pusat pelatihan angkatan laut terkena serangan. Semuanya terjadi dalam satu malam saja. Dan itu tidak hanya terjadi di Sevastopol. Beberapa minggu sebelumnya, di sisi lain Laut Hitam, di Novorossiysk, pelabuhan Rusia tempat armada Laut Hitam berlindung, drone-drone Ukraina juga sudah menyerang di sana. Kapal pemburu ranjau Valentin Pikul tenggelam. 2 fregat yang merupakan kapal perang besar Rusia mengalami kerusakan. Kapal selam Rusia mulai melakukan sesuatu yang belum pernah dilihat siapapun sebelumnya. Mereka mulai menyelam di dalam pelabuhan mereka sendiri. Bukan untuk bersembunyi dari musuh di laut, tapi untuk bersembunyi dari drone yang datang dari langit. Armada Laut Hitam sekarang adalah apa yang disebut analis militer sebagai armada hantu. Ada di atas kertas, tapi tidak bisa keluar lagi, tidak bisa menyerang lagi, hampir tidak bisa mempertahankan apapun lagi. Dan di tengah Selat Kerch, jembatan Putin masih berdiri. Terluka, diperbaiki dengan tergesa-gesa, dijaga ketat seperti belum pernah sebelumnya, tapi setiap hari yang berlalu semakin terisolasi. Setiap feri dihancurkan, setiap kapal ditenggelamkan. Setiap markas yang dihancurkan, yang dihantam, semakin memperketat pengepungan. Crimea sedang berubah menjadi sebuah pulau. Dan di sebuah pulau yang dikelilingi oleh drone, tidak ada yang bisa bertahan lama. Sekarang, untuk benar-benar memahami besarnya apa yang sedang terjadi, ada baiknya mendengarkan apa yang dikatakan oleh seorang pria bernama Ben Hodges. Hodges adalah letnan jenderal pensiunan Angkatan Darat Amerika Serikat. Dia pernah memimpin seluruh pasukan Amerika di Eropa. Dia menghabiskan hampir 40 tahun mengenakan seragam. Dan sejak tahun 2022, dia terus mengulang kalimat yang sama dalam wawancara, di podcast, di konferensi militer. Kalimatnya adalah, Crimea adalah wilayah penentu dalam perang ini. Bagi Hodges, semua yang terjadi di Donetsk, di Luhansk, di Zaporizhia itu penting. Tapi itu bersifat sekunder. Karena selama Rusia menguasai Crimea, Ukraina tidak akan pernah aman. Tidak akan pernah bisa membangun kembali ekonominya. Tidak akan pernah bisa mengekspor gandum melalui Laut Hitam tanpa Putin memutuskan dari semenanjung untuk memblokir pelabuhannya. Hodges mengatakan pada tahun 2025 dengan sangat jelas, jembatan itu akan runtuh. Menurut dia, itu hanya masalah waktu. Dan pada tahun 2026, dia melangkah lebih jauh. Dia mengatakan bahwa Ukraina belum perlu mengirim pasukan darat ke semenanjung itu. Tidak perlu invasi klasik, hanya butuh satu hal, membuat Crimea tak dapat dipertahankan. Tidak mungkin dipertahankan, tidak mungkin dipasok, tidak mungkin bagi tentara Rusia untuk tinggal di sana. Dan seperti yang kamu lihat sendiri, itulah yang sedang terjadi. Sekarang, pikirkan apa artinya ini bagi Putin. Crimea adalah kemenangan politik terbesar dalam pemerintahannya. Itu menjadi dasar dari seluruh propaganda Rusia selama lebih dari 1 dekade. Jika Crimea jatuh, bukan hanya sebuah semenanjung yang jatuh, seluruh cerita yang Putin sampaikan kepada rakyat Rusia juga akan runtuh. Justifikasi untuk perang runtuh. Pangkalan militer paling strategis yang dimiliki Rusia di luar wilayahnya sendiri juga runtuh. Dan ikut runtuh juga mitos bahwa Putin adalah pria yang membangun kembali kekaisaran. Itulah sebabnya Rusia sedang memperkuat posisinya. Itulah sebabnya mereka sedang membangun tempat perlindungan pesawat yang diperkuat di Belbek. Itulah sebabnya mereka memindahkan sumber daya yang kurang di tempat lain untuk mencoba mempertahankan semenanjung itu. Hanya saja ada satu masalah. Pada bulan Maret 2026, Rusia kehilangan lebih banyak tentara dalam 1 bulan dibandingkan bulan manapun sejak awal perang. 35.000 tentara tewas atau terluka. Untuk pertama kalinya dalam hampir 4 tahun, Rusia kehilangan lebih banyak tentara daripada yang bisa direkrut. Dan itu mengubah segalanya.
karena tentara yang tidak bisa menggantikan pasukannya tidak akan mampu mempertahankan dua front sekaligus. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang akan terjadi? Apakah Rusia masih akan mampu melindungi jembatan ini lebih lama lagi? Lihat, kenyataannya tidak ada yang tahu tanggal pastinya. Tidak ada yang tahu bulan pastinya. Tapi arahnya sudah jelas. Bahkan analis militer Rusia yang menulis di blog-blog yang terhubung dengan pemerintah Rusia diam-diam sudah mengakui bahwa ada sesuatu yang berubah. Jembatannya masih berdiri, tapi terluka. Perbaikannya semakin sering dilakukan. Semakin lama, semakin mahal. Para ahli militer sepakat dalam satu hal, serangan keempat hanya masalah waktu. Jika serangan itu datang dengan cara yang tepat, teknologi yang tepat, dan pada waktu yang tepat, jembatan itu akan runtuh. Dan ketika jembatan itu runtuh, tidak mungkin membangunnya kembali di tengah perang. Tidak dengan drone Ukraina yang mengawasi selat itu 24 jam sehari. Feri-feri itu sudah tidak ada. Kapal-kapalnya bersembunyi. Kapal selam mereka menyelam di pelabuhan mereka sendiri. Pangkalan udara diperkuat dengan beton, bukan untuk menyerang, tapi untuk bertahan hidup. Sementara itu di dalam Crimea, sesuatu mulai terjadi diam-diam. Prajurit Rusia yang bertugas di semenanjung itu berada di tempat yang sewaktu-waktu bisa terputus dari dunia luar. Terputus dari Rusia. Dan ketika itu terjadi, mereka akan menjadi orang terakhir yang mengetahuinya. Pada tahun 2014, Putin mengambil alih Crimea dalam waktu 4 minggu, hampir tanpa melepaskan tembakan. Pada saat itu dia percaya bahwa dia telah menaklukkan semenanjung itu untuk selamanya. Bahwa dia telah membangun kembali kekaisaran, bahwa dia telah menulis ulang peta Eropa. 12 tahun kemudian, dia menyadari betapa salahnya dia. Jika video ini membantumu memahami lebih baik apa yang sedang terjadi dalam perang ini, beri like di bawah ini. Itu sangat berarti agar kanal ini bisa terus berkembang. Dan jika kamu ingin mengikuti analisis berikutnya, berlanggananlah di kanal ini dan aktifkan lonceng notifikasinya. Kami mengunggah konten baru setiap minggu. Sebelum kamu pergi, beritahu aku di kolom komentar. Menurut pendapatmu, apakah Crimea akan kembali ke Ukraina pada tahun 2026? Atau Putin masih bisa mempertahankan semenanjung itu selama beberapa tahun lagi? Aku ingin membaca pendapat kalian. Kita jumpa lagi di video berikutnya.